Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmawati. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan ujian tengah semester Matkul Ilmu Aswad. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu tentang ilmu fonetik. Fonetik adalah ilmu yang membahas tentang bunyi-bunyi, akustik, dan organik dari segi hasil, saluran keluarnya, bagian pengucapannya, sifatnya, dan perpindahannya. Jadi secara sederhana, fonetik ini adalah ilmu yang membahas tentang bunyi. Nah, cabang dari fonetik ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada fonetik artikulatoris. Fonetik ini membahas mekanisme alat-alat bicara sehingga menghasilkan bunyi bahasa dan bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu diklasifikasikan. Yang kedua ada fonetik akustik. Fonetik ini mempelajari bunyi bahasa dari segi bunyi sebagai gejala fisik. Di dalamnya itu ada tentang frekuensi, getaran, amplitudo, intensitas, dan timbre. Dan yang terakhir yaitu ada fonetik audiotoris. Fonetik ini adalah fonetik yang mempelajari bunyi bahasa ketika bunyi tersebut didengar oleh manusia. Jadi fonetik ini ketika bunyi itu sudah didengar manusia. Bagaimana sih kedudukan ilmu fonetik dalam ilmu linguistik? Tentu saja, ilmu fonetik ini memiliki kedudukan yang sangat fundamental karena ilmu fonetik adalah ilmu bunyi yang menjadi dasar untuk membentuk kata, kalimat, ataupun makna. Nah, untuk peran penting dari ilmu fonetik ini yaitu yang pertama, sebagai dasar kajian fonologi. Dengan mempelajari ilmu fonetik, kita bisa membedakan bunyi yang bersifat fisis atau bunyi yang bersifat fonemis. Yang kedua, untuk pengajaran bahasa dan pelafalan yang benar. Dalam bidang pengajaran bahasa, baik bahasa pertama maupun kedua, fonetik membantu guru untuk melafalkan atau mengucapkan bunyi dengan benar, sehingga melatih artikulasi, intonasi, dan aksen yang benar. Yang ketiga yaitu untuk penelitian linguistik dan dialektologi. Dan yang keempat, untuk bidang-bidang terapan lain seperti teknologi suara, fonetik fonemik, dan terapi wicara. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah bunyi bahasa. Bunyi menurut Ibnu Sina adalah bergelombangnya udara dan tertahannya udara karena kekuatan dan pukulan dari penyebab apapun. Sedangkan menurut KBBI, bunyi adalah sesuatu yang dapat didengar. Bunyi dapat didengar secara sempurna apabila ada tiga aspek berikut ini. Yang pertama, adanya sumber daya. Yang kedua, adanya benda yang bergetar. Dan yang ketiga, resonansi ruang. Yang kedua, ada proses pembunyian. Proses ini terjadi di daerah kerongkongan. Organ bicaranya yang paling utama adalah dua buah pita suara. Jenis pembunyian yang terjadi berbeda-beda sesuai dengan kondisi pita suara dalam menghadapi udara yang datang dari paru-paru. Yang ketiga, ada proses nasalisasi. Proses inilah ditentukan apakah suatu bunyi tergolong bunyi mulut murni atau bunyi hidung. Apabila langit-langit lunak atau anak lidah menutup saluran yang mengarah ke rongga hidung, maka bunyi yang akan terjadi adalah mulut murni. Seperti bunyi ha, kho, kaf, jim, ta, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu ada proses artikulasi. Setelah udara yang keluar dari paru-paru mengambil bentuknya, kemudian menentukan arahnya apakah akan keluar dari rongga hidung atau semi. Udara tersebut meneruskan prosesnya kepada proses artikulasi final sesuai dengan bentuk dan sifat dari bunyi yang akan dituturkan. Dalam proses ini, peran organ bicara yang terdapat di rongga mulut sangat signifikan dalam menentukan corak bunyi yang akan dihasilkan. Proses ini terjadi dengan kerjasama antara organ bicara aktif dengan organ bicara pasif. Yang berikutnya yaitu ada bunyi berdasarkan tempat keluar dan sifatnya. Yang pertama ada bunyi bilabial. Bunyi ini memiliki dua huruf yaitu mim dan ba. Bunyi ini dapat diucapkan ketika bibir atas dan bibir bawah itu sejajar.
Lalu menutup bibir tersebut, kemudian diletupkan. Mim, ba. Yang kedua ada bunyi labiodental. Hurufnya cuma satu, fa. Nah, bibir bawah mengikuti gigi atas dan dilafalkan fa. Tuh. Yang ketiga ada bunyi interdentalis. Bunyi ini terdapat 3 huruf. Yang pertama ada sa, zal, dan zo. Yang keempat ada bunyi apicodento-alveolars. Nah, dalam bunyi ini terdapat 6 bunyi, yaitu ada ta, zal, to, zo, lam, atau nun, yang melibatkan ujung lidah, gigi atas, dan gusi. Yang selanjutnya itu ada bunyi apico-alveolar. Bunyi ini terdapat 4 bunyi, yaitu ada jai, sin, sod, dan ro. Dalam pelafalannya melibatkan pangkal lidah dan gusi. Yang selanjutnya ada bunyi venveral atau ujung. Ini memiliki 2 bunyi, yaitu ada jim dan shin. Dalam pengucapannya itu bergabung dengan ujung lidah dan bagian dalam mulut. Yang selanjutnya ada bunyi moderasi atau bunyi tengah. Nah, kelompok ini hanya memiliki 1 huruf, yaitu ya. Selanjutnya ada bunyi sternum. Terdapat 4 huruf. Yang pertama ada kaf, ada rin, ada kha, dan ada waw. Selanjutnya yaitu ada bunyi sternum ovular. Bunyi ini hanya 1, yaitu kof. Yang selanjutnya ada bunyi lingkaran dering. Memiliki 2 huruf, yaitu ha dan ain. Dan yang terakhir ada bunyi kerongkongan. Hurufnya itu ada hamzah dan ha besar. Hamzah, a, dan h. Nah, untuk bunyi berdasarkan sifatnya, yang pertama ada bunyi letupan atau hambatan. Bunyi ini dihasilkan dengan cara arus udara ditutup sehingga udara terhenti seketika lalu dilepaskan kembali secara tiba-tiba. Hurufnya yaitu ada ba, ta, da, do, po, ka, ko, a. Nah, untuk selanjutnya ada bunyi geseran atau fripikatif. Bunyi ini dihasilkan dengan cara arus udara ditutup dan dibuka berulang-ulang secara cepat. Hurufnya yaitu sa, ha, kho, za, ro, sa, sya, so, do, a, go, fa, ha. Selanjutnya yaitu ada bunyi paduan. Contoh hurufnya yaitu ada ja atau jim dan lam. Untuk selanjutnya yaitu ada bunyi nasal. Bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara yang lewat rongga mulut ditutup rapat, tetapi arus udara dialirkan lewat rongga hidung. Contohnya huruf mim dan nun. Nah, jadi itulah bunyi berdasarkan tempat keluar dan sifatnya. Untuk yang selanjutnya yaitu ada harokat. Menurut Ibnu Jini, disebut harokat karena bunyi vokal ketika bersanding dengan harokat bisa bergerak atau dilafalkan. Contohnya kayak huruf ba. Kalaupun huruf ba tidak dikasih harokat, maka itu tidak bisa dibaca. Cuman kayak eb. Tapi ketika kita mengasih harokat ke huruf ba tersebut, misalnya huruf ba ditambah domah menjadi bu, atau dikasih harokat kasroh menjadi bi, begitu. Harokat ini dalam bahasa Arab terbagi menjadi 6. Yang pertama ada fathah pendek, contohnya kayak lan. Nah, si huruf la itu kan dibacanya pendek, nggak panjang, maka disebut fathah pendek, lan. Yang kedua ada kasroh pendek, contohnya klif, klif. Yang ketiga ada domah pendek, contohnya kayak kum. Yang keempat ada fathah panjang, contohnya soda. Nah, di huruf so itu disebut fathah panjang atau kita biasa tahu tuh dengan mad asli gitu ya, so.
soda. Nah, yang selanjutnya ada kasroh panjang seperti mi. Nah, jadi huruf mi yang pertama itu kan panjang, maka disebutnya kasroh panjang, mi. Yang terakhir ada domah panjang. Contohnya nun. Nah, begitu. Fungsi utama dari harokat ini adalah sebagai perubah makna kalimat atau perbedaan suara yang mengakibatkan perbedaan pada makna. Contohnya, ketika kita mengucapkan kata kotala, semuanya di fathah. Nah, maknanya itu akan berubah ketika misalnya kita mendomahkan huruf qaf menjadi kutila. Nah, itu akan berbeda maknanya. Begitu. Jadi, fungsi harokat itu untuk perubah makna kalimat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan jangan lupa belajar aswat ya, karena aswat sangat penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.